Ini adalah merupakan kejutan sesungguhnya. Saya juga tidak mengerti kemarin di telepon sama Iki. Walaupun kamu sekarang ulang tahun dan berapa usia, boleh tetap anggap kamu adik kecilnya Bede. Ya nanti juga Iki jadi menikah sama Lini, bisa jauh sama ayah. Iki tolong dijaga dulu. Pokoknya langgeng. Terima kasih semuanya. Om Gento juga di sini semuanya. Mas Ewo. Ada momen menarik penuh keromantisan dan sukacita, persembahan atau surprise khusus dari Rizky Febian di hari jadi ke-23 tahun Mahalini Raharja yang digelar di atas perahu pinisi yang gambarnya pernah menghiasi uang kertas pecahan Rp100 emisi 1992 khas Buta Pandritalopi, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Pinisi itu dia sudah generasi ke-6. Awalnya itu jadi perahu itu bersumber dari Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh ke Saweri Gadin, tapi ini kapalnya tidak disusun sedemikian rupa. Dia kayu sepohon dijadikan perahu. Dan pesannya saya punya nenek, nanti kering air baru habis pinisi. Jadi setelah air masih mengalir di laut, pinisi itu akan tetap jaya. Surprise ulang tahun Mahalini yang sudah lama dipersiapkan Rizky Febian berlokasi di sebuah restoran mewah yang mensatu paketkan dinner di atas perahu pinisi lepas pantai Indah Kapuk pada Sabtu 4 Maret 2023 malam kemarin. Adalah Rizky Febian mendatangkan ayah, kakak dan nenek Mahalini dari Bali tanpa sepengetahuan Mahalini. Tak hanya itu, momen menarik lainnya adalah Mahalini meminta ayahnya mengucap salam pada seluruh tamu undangan, terlebih khusus kepada Kang Sule dan para anak-anaknya. Bahkan tak sedikit berspekulasi, Mahalini kini sudah memantapkan diri untuk mualaf. Baik, terima kasih Iki. Jadi supportnya luar biasa. Jadi selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan sudah bisa sedikit ya. Wabillahi taufiq. Nah, ya kan ini dia yang nyuruh ini. Enggak, jangan. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih atas kegiatan ya. Jadi perayaan hari ulang tahun ini. Jadi selamat kepada Mahalini. Kejutan sesungguhnya. Saya juga tidak mengerti kemarin di telepon sama Iki. Oh ya, 23 ini bertambah dewasa pemikirannya, dan mungkin kan kita lihat Lini sama Iki lengket kayak ulat keket di daun ya, nempel terus tambah dewasa. Ya karirnya juga masing-masing saling support. Ya cemburunya juga jangan terlalu berlebihan, bahayalah buat Lini dan juga Iki ya. Sebetulnya hari ini tuh saya mau ke Singapura, tapi karena Putri saudaranya kan, Putri yang bilang ayah harus ke sini ya kan, karena bilang sama Iki nggak bisa. Terus saya pikir-pikir juga ya ngapain ke Singapura. Jelas ketemu dengan keluarga, karena yang paling bahagia itu adalah keluarga. Mau siapapun, mau apapun itu, kalau kita terpenting sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya ini yang diucapkan dari dia.
Seperti apa keseruan mereka, serta ada momen menarik apa lainnya di mana diketahui Iki Lini belakangan ini sudah terus memberi kode akan melepas masa lajangnya tahun ini bersama Mahalini, salah satu putri terbaik Pulau Dewata Bali ini. Sekedar informasi juga teman-teman, saat ini kanal YouTube Aiki Rizky Febian lagi dihack oleh oknum tak bertanggung jawab. Bagi yang mengetahui cara mengembalikan akun YouTube yang dihack, silakan DM langsung Rizky Febian di Instagram pribadinya. Tanpa panjang lebar, untuk mengetahui informasi menarik lainnya, berikut YouTube channel berbagi cerita CBC merangkumnya. Rizky Febian dan Mahalini memang saat ini masih berstatus pacaran, alias sudah akan memasuki usia 1 tahun 1 bulan perjalanan asmaranya pada 7 Maret ini. Mereka tidak hanya sebatas ingin pacaran melulu, ada niat dan komitmen tulus dari mereka ingin melangkah ke jenjang lebih serius, yakni pernikahan. Kedua keluarga, baik keluarga Mahalini dari Bali maupun keluarga Rizky Febian dari Tanah Sunda, Jawa Barat, sudah memberi mereka lampu hijau untuk ke jenjang lebih serius. Pada momen ulang tahun Mahalini 4 Maret kemarin misalnya, tak tanggung-tanggung demi memberikan surprise atau kejutan istimewa pada terkasih Mahalini Raharja, Rizky Febian membuking perahu pinisi di salah satu penyedia jasa restoran di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, hanya untuk memberi surprise di hari jadi ke-23 Mahalini. Tak hanya sebatas menyewa perahu, Rizky Febian juga meminta keluarga Mahalini untuk datang ke Jakarta dari Bali, di mana semua akomodasi kemungkinan terbesarnya ditanggung oleh Rizky Febian. Pada momen ulang tahun ini, datang ayah Mahalini, Igede Suraharja, Dion Raharja, dan istrinya Dr. Ayu Nindi Presilia, dan beberapa lainnya dari Bali. Tak hanya itu, para tim bandnya Mahalini juga ikut diundang. Bahkan tidak main-main lagi, Rizky Febian yang seakan ingin membuktikan ketulusan dan keseriusan cintanya pada Mahalini, Aiki, sapaan akrab Rizky Febian ini, ikut menghadirkan Kang Sule, ayah tercinta dari Aiki, datang bersama adik-adiknya di pesta ulang tahun Mahalini. Momen bahagia yang direncanakan Rizky Febian pun terbilang sukses terencana, tertata dan sesuai harapan. Mahalini yang datang sembari matanya ditutupi kedua telapak tangan sang kekasih Rizky Febian. Tiba-tiba saat ia membuka mata, suara kompak bernyanyi bersama Happy Birthday untuk Mahalini. Kebahagiaan Mahalini pun seakan tak bisa disembunyikan. Beberapa saat kemudian, surprise kedua dan selanjutnya membuat Mahalini tak bisa berkata-kata adalah ayah Rizky Febian tiba-tiba muncul bersama anak-anaknya, adik dari Rizky Febian. Mahalini nampak tak bisa berkata-kata. Tak hanya sampai di situ, Mahalini yang mungkin berpikir keluarganya tidak ada yang datang dari Bali. Namun, dengan tiba-tiba ayah Mahalini masuk ke dek kapal bersama para anak-anaknya, kakak dari Mahalini. Mahalini pun semakin terharu bahagia, seakan ingin mengatakan, "Aiki, kali ini aku pasrah, maka lakukanlah." Tapi tunggu dulu, kalian kan belum saling menghalalkan. Maaf ya, Mimin lagi berhalusinasi. Ayo, Dima. Akhirnya, momen ulang tahun Mahalini kali ini kembali mengukir sejarah kisah cinta mereka. Terlebih,
kembali mempertemukan dua keluarga lintas provinsi, Bali dan Jawa Barat. Tak sedikit momen indah tercipta di atas perahu pinisi yang notabene tercatat dalam sejarah. Adalah perahu pertama yang pernah mengelilingi dunia sebelum masuk era modern. Kapal pinisi khas Desa Arah, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, terbuat dari kayu pilihan, yakni kayu uling. Bahkan dalam pengerjaannya tanpa menggunakan sketsa atau gambar. Bahkan pada bagian-bagiannya tanpa menggunakan paku sebiji pun. Adapun kapal ini berlabuh di laut lepas, hanya mengandalkan layar tanpa kompas dan mesin kapal. Bahkan sejarah perahu pinisi ini masuk di kurikulum pendidikan paten di negeri matahari terbit Jepang saat kali pertama singgah sandar di sana pasca mengelilingi dunia setelah tahun 1906 silam. Jadi kesimpulannya di sini, buatlah bahagia orang-orang yang menyayangimu, sebab esok belum tentu masih ada untukmu. Hal lainnya, teruslah berbuat kebaikan dan berpikir positif kepada sesama. Sebab, jika hal demikian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, orang tidak peduli apapun agamamu. Tak jauh berbeda yang kemungkinan kini dilakukan Ayah Mahalini. Beliau mengucapkan salam sekalipun diketahui Ayah Mahalini adalah umat Hindu yang taat. Namun, jika melirik latar belakang Ayah Mahalini, memang beliau pernah menjadi tokoh publik di daerahnya, yakni pernah menjabat sebagai wakil rakyat. Jadi, ucapan salam apapun itu sudah tak menjadi hal yang asing baginya, di mana diketahui seorang tokoh publik setiap harinya bertemu dengan sesama di luar keyakinannya. Sebenarnya tak hanya Ayah Mahalini melakukan hal demikian, mengingat negara kita adalah negara Pancasila, di mana semboyangannya berisikan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya, mari kita menjaga toleransi antar umat beragama. Sama seperti orang muslim lainnya, jika berjumpa dengan muslim, maka disunahkan memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang berarti salam sejahtera atas kamu. Bagi yang menerima atau mendengar salam tersebut, maka wajib menyahut atau membalas salamnya dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya selamat sejahtera atas kamu juga. Namun, dalam pergaulan sehari-hari, seringkali teman non-muslim kita terbiasa ikut mengucapkan salam pada kita, dan kita pun terkadang melemparkan salam untuk mereka. Hal itu lantaran di Nusantara ini banyak kegiatan dan aktivitas yang sebenarnya melibatkan muslim dan non-muslim. Beberapa di antaranya seperti hidup bertetangga dan bekerja sama dengan umat agama lain. Bahkan sebagian ulama menyatakan mengucapkan salam kepada umat agama lain atau menerima salam dari umat agama lain itu diperbolehkan. Hal ini didasarkan kepada ketentuan umum di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 86 yang artinya, apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Intisarinya di sini teman-teman, membahas soal keyakinan dengan orang yang berbeda keyakinan itu sangat jarang ditemukan ujungnya. Jadi, marilah kita semua berpikir positif agar membuat hati kita tenang dalam menjalani rutinitas setiap hari. Dengan berpikir positif, ketakutan-ketakutan dalam diri akan sesuatu tak akan muncul. Berpikir positif jelas membutuhkan keseimbangan antara otak dengan hati. Jika keduanya saling terhubung, segala hambatan akan mudah dilalui. Pikiran adalah satu di antara penentu perasaan kita, mulai dari sikap, sifat, hingga mental. Jika pikiran negatif, perasaan akan menjadi buruk. Sementara jika pikiran positif, perasaan akan menjadi tenang dan bahagia. Hal ini bahkan tertuang dalam hadis Rasulullah SAW yang pernah berpesan melalui sabdanya, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan begitu urgennya hati pada manusia.
bukan saja sebagai pewarna baik dan buruk perilaku, tapi juga salah satu organ penentu kesehatan biologis manusia. Jika baik hatinya, maka baik pula seluruh urusannya. Sebaliknya, jika rusak, apalagi membusuk, maka buruklah pula seluruh urusannya. Ketika aku katakan kepadanya, hatiku terbuat dari tanah, ia mengejekku, sebab merasa hatinya terbuat dari besi. Tak lama hujan turun, hatiku berbunga dan hatinya pun berkarat. Karenanya, jangan pernah meremehkan siapapun yang kau temui, sebab kau tak tahu apa yang Allah rahasiakan tentang hatinya darimu. Berbahagialah orang yang menjadi tuan bagi dirinya, menjadi pemandu bagi nafsunya, dan menjadi nakoda untuk bahtera hidupnya. Oke, cukup sampai di sini dulu ya untuk pembahasan Mimin kali ini. Mohon doanya saja, semoga Ikil ini secepatnya disatukan dalam ikatan suci pernikahan. Dan juga akun YouTube-nya Aiki semoga segera kembali dari oknum yang tak bertanggung jawab. Serta untuk beli Dion, tetaplah bersemangat untuk menjadi YouTuber. Disiplin dan konsisten adalah kunci utamanya. Sebagai penutup, sekali lagi marilah kita semua menebar kebaikan dan tetaplah berpikir positif. Ingat, manusia itu terbuat dari tanah. Jadi, jika ada manusia yang suka marah, dengki, suka gosip, dan macam-macam, mungkin dia adalah tanah sengketa. Kalau ojek online disingkat apa? Ojol. Ojol. Kalau pinjaman online? Apa? Pinjol. Pinjol ya. Kalau kontrakan online? Terus ikuti YouTube channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih.